yang dimuliakan Allah. Tadi yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Sekolah, Bapak-bapak para sepuh, aparat yang dimuliakan Allah, para ustadz, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ustazah, para sepuh, imam, wadifinah Allah, kumaha Bu? Sedang banyak susah atau sedang banyak senangnya kita teh? Susahnya apa Bu? Susahnya mana susahnya? Cicis fungkul susahnya. Itu ya, eta mah panyawat seluruh dunia Bu. Jadi tenang-tenang aja kalau hanya soal cicis waktu lah ya. Karena kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, ternyata nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Betul nggak? Kedipan mata kita nikmat nggak? Nikmat, ibu teh seueur cicis tapi terbiasa ngicup sok. Kabayang tuh. Capek. Tarikan nafas kita nikmat nggak dari Allah? Nikmat, ibu teh bener tapi nggak bisa bernafas, gimana tuh? Dek Bu, selesai dah hidup teh, betul nggak? Nikmat nggak dari Allah berarti? Nikmat. Ya, hadir di tempat ini nikmat nggak? Nikmat, karena tidak semua orang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat seperti ini, betul ya? Di tengah-tengahnya ada malaikat yang sedang mendoakan orang-orang yang hadir di tempat ini. Karena itu Bu, ya, bapak-bapak itu bedanya kalau habis pulang tablik akbar dengan habis pulang organ tunggal rada benten Bu. Kalau habis pulang tablik akbar mah Bu tenang, ningali ibu teh resep gitu di rumah teh. So coba kalau habis nonton organ tunggal, manggani gitu ya, ningali ibu kita sakaget gitu. Ya, jadi panggil bapak-bapaknya untuk juga menikmati hidangan yang datang dari Allah ini, betul nggak? Ya, untuk bisa menikmati doa-doa malaikat, dibawa pulang doa malaikatnya untuk keluarga. Nikmat kan? Betul ya? Tentu nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Kenapa? Karena nikmat iman dan Islam itu tidak akan tergantikan dengan nikmat apapun. Karena dengan iman dan Islam itu kita punya kesempatan untuk masuk surganya Allah. Terus ya, seperti antrian, kita sedang ngantri ya, tinggal tunggu antri. Kalau tetap ada keimanan dan keislaman dalam diri kita, insya Allah bisa ikutan masuk. Sementara orang lainnya belum tentu, karena tidak ada ya. Man fi akhirihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga menggunakan fi'il madi. Kenapa? Karena sebuah kepastian dakhala jannah gitu, menunjukkan bahwa pasti janji dari Allah dan Rasulnya. Tinggal bisa nggak nanti di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah gitu kan, tinggal itu aja ya, betul nggak? Ya, jangan-jangan nanti begitu mau meninggal gitu ya, malah ucapannya teh kumaha toko sahnu ngajagi gitu ya, kumaha eta mobil, kumaha eta rumah, malah kayak begitu. Jangan, nanti di akhirnya kita berharap mengucapkan la ilaha illallah, kita bisa masuk surga. Jadi nikmat yang sangat besar, betul? Sepakat nggak nih? Dijaga ya, sahabatnya itu jaga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jangan sampai ditukar dengan sembako gitu ya. Ya, wah itu zaman susah ini teh gitu ya.
nggak apa-apalah digadaikan sebentar, kalimat tauhidnya diganti dengan sembako gitu ya, betul nggak? Ya, sudah nanti menjelang mati bisa balik lagi gitu kalimat tauhidnya. Nauzubillah, dijaga betul ya. Nikmat yang juga sangat besar diutusnya Rasulullah. Sepakat nggak nikmat diutusnya Rasulullah? Sepakat atuh. Ya, sampai gini, saya menggambarkan gini ya. Ini karena waktunya nggak banyak nih kita ya, jam segini baru masuk panggung, baru naik panggung, sok coba. Ini teh udah jam 9 baru naik panggung. Panitia nanti ibu-ibu dikasih besek nggak? Nggak tuh, coba nggak dikasih besek lagi, udah dari jam 9 ya sampai jam 11 ini alamat teh ya. Jadi saya ingin gambarkan gini, betapa nikmatnya diutus Rasulullah. Sehingga dalam Al-Quran itu digambarkan ada sahabat Nabi yang awalnya mereka agamanya Yahudi Nasrani, saking bersyukurnya dengan diutusnya Rasulullah, mereka beriman dan mereka diabadikan dalam Al-Quran gitu. Asik nggak kalau nama kita diabadikan dalam Al-Quran? Seneng nggak? Ngecang tantu atau ibu? Apa Fir'aun dia ayat nah Quran? Maka resah Fir'aun innahu tagha gitu kan, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Maknanya Abu Lahab di ayat na Quran, tabat syada Abu Lahab diwafat hayang gitu. Makanya ya ada dua kemungkinan diabadikan dalam Al-Quran itu, pertama dilaknat Allah, yang kedua dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat ke-7, Quran surat Al-A'raf ayat 157 digambarkan. Nah, ini nanti dicatat ya, nanti ada door prize. Ada sahabat Rasulullah yang namanya Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim. Ya, mau diulang nggak? Nah, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim. Awalnya mereka beragama Yahudi dan Nasrani. Diutus Rasulullah dan mereka mendengar kabar Rasulullah, saking bersyukurnya mereka mendatangi Rasulullah, kemudian beriman, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ada orang-orang yang mereka mengikuti nabi yang ummi, yang mereka jumpai namanya ada di dalam Taurat dan Injil. Ya. Jadi kenapa mereka beriman? Karena mereka tahu betul, pertama Rasul itu seperti kekasih yang dijanjikan gitu. Bu, suami dinas keluar kota 2 minggu, ya, terus tiba-tiba nge-WA, mah besok pulang gitu. Seneng nggak? Sono tuh, sono atuh. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Kita kalau dinas jauh gitu ya Pak ya, besok mau pulang nge-WA ke indungna budak gitu, mah bade uih gitu. Sono tuh ke indung budak. Sono tuh? Sono mana? Ka budak ke indung budak? Ka budak sono ke indung budak? Komo atuh. Ada kekasih atuh. Rasulullah itu dijanjikan oleh Nabi Isa kelak akan datang. Ya Bani Israil, wa ifqala ibnu Maryam ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Contoh gini. Ibu ngefans sareng saha? Oma Irama. Nah, tiba-tiba ada berita Oma Irama akan datang ke apa? Desa Pagunungan, Bu. Gunungan. Tiba-tiba Oma Irama diberitakan datang ke masjid di Gunungan.
Diudak mau aku ibu. Ini udah atuh, daya tambah ngefan, betul nggak? Begitu ketemu Oma Irama, bingah tuh, bingah pisan, Oma Irama teh atuh. Bapak-bapak, misalnya bapak-bapak kan favorit nanti Mamah Dede, bapak-bapak mah ketinggali lah, dasar oleh atuhnya Mamah Dede. Aya berita Mamah Dede datang ke gunungan, diudak mau, diudak, dan ngefan atuh bapak-bapak sok hati-hati bapak-bapak mah. Hati-hati, pasti resep kan Mamah Dede, bapak-bapak. Kenapa mereka bergembira dengan datangnya Rasulullah? Karena Nabi mereka sudah memberitakan bahwa Rasul itu akan datang kelak setelahku ismuhu Ahmad, namanya Nabi Ahmad. Tadi disampaikan ya, dinabakan tadi gitu, Nabi Ahmad gitu ya, sehingga bergembira. Jadi kalau ada kaum muslimin baik gitu dengan diutusnya Rasul, jadi lewiri hiruk teh gitu, aduh, kami nabinya itu. Kenapa? Karena orang Yahudi Nasrani pada masa itu saja yang mereka lurus, begitu dengar berita Rasulullah dikejar tuh Rasulullah dan mereka beriman. Tanyanya, gembira nggak dengan datangnya Rasulullah? Dengan diutusnya Rasulullah? Gembira tuh. Ya, bahagia nggak kita dengan utusnya Rasulullah? Bahagia. Yang kedua, kenapa mereka bergembira dengan utusnya Rasulullah? Karena mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunnahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bu, iya, dijajarkan budak orang. Ya, ayat 10, budak orang. Apal tuh ke budak sorangan? Apal pisan. 100, apal tuh? Apal ke budak sorangan 1000, apal tuh? Apal? Ibu pernah nggak jemput anak sekolah terus bawa anak orang gitu? Salah ini mah ketuker anaknya gitu. Begitu sambil di rumah, ada si mama nyedak saya itu budak mah, asal budak sorangan, sadis iya budak orang, tara. Bener nggak? Kenapa? Karena kita mengenal anak kita sendiri langsung. Dijajarkan budak ada ayat 1000 orang gitu, budak orang maka tinggal tuh. Ya emang rada hidung sih budaknya, tapi sok mun senyum juga bapaknya, gitu kan? Hidung bapaknya. Tapi saya mah jeung budak saya mah hidung budak saya mah bulau pak. Bagi hidung teuing geus lewat hidungnya geus bulau budak saya mah gitu. Tapi atau kalau senyum anak saya, coba kalau saya bawa tadi anak saya ke sini, ibu-ibu tuh langsung pantas juga bapaknya gitu. Bener. Ya, jadi mereka gembira. Kenapa? Karena mereka seperti mengenal anak-anak mereka sendiri gitu. Yang juga mereka gembira, kenapa? Karena Rasul yang baru ini datang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu gitu, mengajarkan pada mereka sesuatu yang dulu belum pernah diajarkan oleh Nabi terdahulu. Senang nggak? Ibu nggak bisa baca Quran, tiba-tiba diajarkan sama Ustadz, diajarkan alif-aliban, tiba-tiba 6 bulan belajar alif-aliban, tiba-tiba begitu baca Quran teh ibu teh jadi bisa ngerti teh. Bersyukur nggak? Bersyukur atuh. So kalau nggak pernah belajar Quran, dibuka Quran teh, juga suruh yang diperlukan, gitu. Ya, betul Pak. Sekarang tuh di Bandung itu ada metode baru Pak ya. Para profesor yang belajar Al-Quran tapi dari terjemahan ya. Nggak mau pakai bahasa Arabnya, dah hese, cina gitu. Tapi para profesor Pak yang belajarnya teh. Saya pernah diskusi gitu, jadi aneh gitu. Saya tahu Pak katanya kesimpulan Al-Quran tuh bla 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 bla. Nah jadi gila kesimpulan tuh gitunya. Begitu saya tanya, tolong baca. Saya mah nggak bisa baca Arab nah Pak, tapi saya mah ngerti. Jadi saya udah hatam artinya, cina gitu. Oh, hatam artinya. Ya. Ibu bersyukur ketika dulu nggak bisa baca Quran, tiba-tiba diajarkan sama ustadznya. Tidak bisa baca Quran. Resep tuh. Dah enak atuh. Tuh nggak? Ya. Saya sekarang punya kelompok orang-orang tua, Pak, mulai mempelajari Al-Quran dan kita mulai hataman, Pak. Nikmat, Pak. Ya, lagi macet hataman, ya. Ya. Selesai kerja hataman, di rumah hataman, asik, Pak. Ya, daripada nanti udah tua
ngobrol jeung burung, manuk kumaha damang manuk, manuk diajak ngobrol. Ini suatu apa menghafalkan aja lah Al-Quran gitu ya. Jadi nanti gue kalau incu datang gitu ya, murojaahnya sama Nina gitu ya, kan lebih asik, seneng. Jadi mereka gembira dengan datangnya Rasulullah. Kenapa? Karena diajarkan sesuatu yang dulu mereka belum paham. Oke? Cuman satu, Bu. Kenapa diantara mereka menolak Rasulullah Muhammad? Karena mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel. Wungkul. Ya, karena biasanya silsilah Nabi dan Rasul harus dari keturunan Nabi dan Rasul. Sementara Muhammad dari Bani Hashim, bukan dari Bani Israel. Sehingga mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak berhak untuk jadi Nabi dan Rasul. Makanya sebagian mereka kafir gitu. Sebagian beriman, sebagian kafir. Alasannya karena Muhammad garis keturunannya bukan keturunan Bani Israel, tapi dari Bani Hashim. Tapi etate terbantah, Bu. Pak, terbantahnya dengan apa? Dengan tadi silsilah yang dibacakan. Barzanji tadi dibacakan bahwa ternyata Muhammad itu garis keturunannya langsung kepada Ismail, karena Nabi Ibrahim dan Ismail pernah bermukim di Mekah ya, sehingga nggak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Makanya kalau mereka tidak beriman disebutnya mereka kafir dari ahlul kitab, Pak. Terus kenapa ini harus saya sampaikan? Karena gini, Bu, di sini mah nggak ada. Di kota sekarang orang mengatakan semua agama sama, nikah boleh dengan siapa saja, gitu. Betul nggak? Padahal ketika mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, mengaku beriman pada Allah tapi tidak mau beriman pada Rasulullah, mereka tetap dicap sebagai orang kafir. Nggak boleh anak perempuan kita dinikahkan dengan mereka. Kalau dinikahkan dengan mereka, status pernikahannya haram, lalu dianggap berzina. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah. Nah, karena itu ada peristiwa yang menarik, Pak. Ini rada ilmiah nih. Ketika Ali Asy'abuni, pengarang kitab Tafsir Ayatul Ahkam, digugat oleh pemuda-pemuda Nasrani. Kenapa Islam tidak adil? Katanya gitu. Nah, tidak adil. Laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, sementara laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi Muslimah. Maka apa jawaban Ali Asy'abuni? Ali Asy'abuni mengatakan, karena kami Muslim beriman kepada semua Nabi dan Rasul, beriman pada semua kitabullah. Kalau kalian beriman pada semua Nabi dan Rasul, beriman pada semua kitabullah, kalian boleh menikahi wanita-wanita Muslimah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ibu-ibu, ya. Ternyata diutusnya Rasulullah itu nikmat yang sangat besar, sampai orang Yahudi Nasrani aja menunggu datangnya Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini tidak bersyukur ya dengan diutusnya Rasulullah, kalahkah kukulutus gitu ya dengan adanya Rasulullah, aduh, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Oke, siapa yang bersyukur dengan diutusnya Rasulullah? Masya Allah. Ya, saya tuh pembimbing haji umroh, Bu. Setiap kali ke Madinah, saya selalu minta sama jamaah saya, jangan banyak-banyak tidur di hotel. Perbanyaklah tidur di Masjid Nabawi sambil berdoa, minta supaya Rasul datang dalam mimpi-mimpi kalian gitu. Gimana caranya? Bersolawat. Saya punya salawat yang saya dawamkan. Allahumma sholli ala ruhil Muhammad fil arwah, wa ala jasadihi fil ajhaj, wa ala qabrihi fil kubur. Jadi saya selalu kalau sudah di Raudhah bacakan salawat itu. Ya, saya keluar terus tidur Nabawi. Alhamdulillah sampai sekarang Rasulullah belum pernah datang, Pak. Iya, Pak. Tapi saya tidak pernah putus asa, dah hayang atuh. Satu saat, Pak, ada jamaah saya datang, tiba-tiba nangis subuh-subuh tuh. Habis makan pagi dia datang, kemudian mengatakan, Ustadz, Rasulullah datang dalam mimpi saya tadi malam, Ustadz.
dalam bentuk cahaya yang sangat terang dalam tidur saya, katanya gitu. Masya Allah, nangis Pak. Ya siapa yang tidak ingin kekasihnya datang, betul nggak? Siapa yang nggak pengen Rasul datang dalam hidupmu walaupun hanya dalam mimpi? Karena itu berharap terus ibu-ibu dawamkan sholawat. Ya, jangan pernah tidak sebelum tidur sholawat, habis sholat sholawat. Ya, ambil sholawat yang ibu bisa kuasai, sholawatkan, berharap bangun tidur nanti orang yang tadi waktu tidur ada cahaya terang yang datang, ternyata itu adalah kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat Pak kalau Rasul bisa hadir dalam mimpi kita. Berharaplah, berharap ya. Lalu apa nikmatnya? Di ayat itu dilanjutkan, nikmatnya itu ternyata dengan diutusnya Rasulullah itu kita diajarkan Islam. Dan ajaran Islam itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ternyata yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti yang ma'ruf-ma'ruf. Yang dilarang oleh Rasul itu pasti yang munkar-munkar. Percaya enggak? Akidah Islam itu puncak yang ma'ruf, Bu. Sementara kalau orang berpaling dari akidah, berarti dia safiyah nafsah, dia membodohi dirinya sendiri, gitu. Percaya enggak? Ketika turun ayat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nikmat ayat itu kalau ngerti. Ya, ini puncak ma'ruf, tauhid, Pak. Puncak ma'ruf itu tauhid. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan Qul, katakanlah Muhammad, ketika mereka bertanya tentang Allah, siapa Allah itu, siapa Tuhanmu? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Domir huwa itu menunjukkan bahwa Allah itu ada, gitu. Allah itu bukan hayalan, Pak. Bukan gini, da Allah namanya orang mah ngahayal we, pokoknya mah api-api we, Allah teh aya. Bukan gitu. Dengan adanya domir huwa itu menunjukkan bahwa Allah itu ada, dan Allah itu menyebutkan namanya sendiri. Tahu nggak Pak? Ya, Tuhan-Tuhan yang lain itu Tuhan-Tuhan kesepakatan. Tahu nggak Tuhan kesepakatan? Sok Bu, saha nu ngadamel tangguban parahu, sok. Siapa yang bikin tangguban parahu? Saha? Tuh, Sangkuriang, betul Ibu teh. Kenapa Sangkuriang? Bak cekolot. Udah, cek dongeng, cekolot. Saur pun Rama, saur Aki, saur, bener-bener nanti Aki teh? Uyut, saur, mau, saur. Wah, itu gambar ya? Ya benar, dan orang Sunda mah takut atau mengatakan bahwa tangkuban parahu itu ciptaan Allah, gitu kan? Kenapa? Karena tangkuban parahu mah ciptaan Sangkuriang teh bogoh ke indungnya. Ibunya mah nggak mau, justru bikin perahu, ya betul nggak? Ya, atuh dipanggil matahari biar cepat keluar gitu ya, tiba-tiba belum selesai perahu teh matahari sudah keluar, gagal Sangkuriang. Aku ambek Sangkuriang teh ditajong teh perahu teh jadi gunung. Kacipanya gunung masa gede gitu, Sangkuriang segede naon gitu. Tapi ada namanya kesepakatan, mah tiba-tiba gempe. Pokoknya itu tuh Sangkuriang. Ya, kalau bukan Sangkuriang gimana? Pamali atau kuat siapa gitu. Jadi dia diyakini. Nah, Allah mah bukan Tuhan kesepakatan, bukan ngumpul sahabat. Saha Tuhan teh Allahnya Allah lah, pas pisan Allah mah gitu. Bukan gitu. Allah langsung menyebut namanya sendiri. Qul huwallahu ahad. Beres deh. Jadi tauhid itu puncak kemakrufan. Berpaling dari tauhid orang bodoh jadinya gitu. Kenapa? Karena dia akan bikin Tuhan sendiri. Ngumpul sahae Tuhan teh Lata dan Uzza, Hubal dan Manat. Sok cung, siapa yang sepakat? Oke, aklamasi ya. Tuhan kita namanya Lata dan Uzza, Hubal dan Manat. Guysnya pokoknya ulah protes. Emang ya, sepakat orang gitu. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Bodoh ketika mereka memunculkan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah.
sepakat dulu. Gitu. Allahu Somad. Betul nggak, Bu? Allah tempat meminta. Bu, yang ngasih rezeki ibu teh suami atau Allah? Ah, cok saha. Kalau nggak ada suami ibu, bakal dapat rezeki nggak ibu? Dapat atau buktinya banyak ibu-ibu yang suaminya meninggal, si ibu nate kalah dinding deui. Ada bahasa aya salaki nama di alas ya, mah sakieunya mah ulah kitu kadenya mah jadi riweuh. Begitu si suaminya isdet, si ibu teh jadi seur artos, atuh jadi ginding deui, jadi centil deui si ibu teh. Iya, ada yang datang rezeki mah bukan suami, Allah. Betul enggak? Ya. Kan betul. Begitu orang merasa ada yang lain selain Allah datangkan rezeki, belat teh jelema gitu. Salah nggak? Jadi kenapa akidah itu puncak kemakrifan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Sekarang orang mengatakan mana Allah teka tempok gitu, teka tingali Allah teh berarti tidak ada zatnya. Sekarang pengennya apa? Yuk bikin atuh patung Allah gitu. Kan ketika kita kaum muslimin bikin masjid di Korea, bikin masjid di Jepang, orang Korea, orang Jepang bingung. Ada masjidnya, tidak ada Tuhannya kan? Sementara agama-agama yang lain semua punya Tuhan, dimunculkan kan Tuhannya. Betul nggak? Makanya orang sekarang mengatakan tuh kan Islam tuh hayalan, mana Tuhannya nggak ada, katanya gitu. Padahal coba bayangkan, dikunci kok Allah ayatnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Coba kalau Allahnya dimunculkan, lalaki Allah teh kasetan kena Oma Irama, atau mahnya Tuhan eleh ganteng dari Oma Irama. Perempuan Tuhan teh mahnya eleh ku Desi Ratnasari atau beriskan Desi Ratnasari. Hanya Tuhannya teh monyet, harganya ambek. Tuhannya gajah atau harimau atau. Coba bayangkan kalau Tuhannya ada wujudnya. Tuhan akan sama dengan makhluk, dia hilang sifat ketuhanannya. Betul nggak? Terus pada DKM tiba-tiba mau cek, Pak, ditanya pada DKM dari kamana? Eta lalai Tuhan sudah rumit gitu. Tuhan sudah rumit, kumaha ya teh. Ayo mau semen si pada DKM teh, mau semen ditaros teh. Nah apa DKM kangen naon? Eta cepil Tuhan tadi kata deh cina gitu. Nah itu Tuhan kata deh itu kan pararantes. Coba bayangkan, Pak, ketika orang berpaling dari tauhid, Pak, betapa bodohnya Tuhannya dimunculkan. Tuhan nanti kurang kaset, kaset kene siapa? Budi Herino, siapa? Mau gitulah pokoknya mah. Betapa pararantes, Pak. Ya, betul Pak. Tinggal satu lagi, kalau gitu apa bukti Tuhan itu ada, Allah itu ada? Gampang, Pak. Bukti Tuhan ayahmu gitu, ya. Sok ngumpul. Nah, halisma tuh manjangan ari buuk. Manjangan. Pan kedah mah tutup teh halis. Mamah teh disuntukan soca halis teh. Si mamah teh menggabang tutura. Naon cenah ieu teh sepanjang teuing sibuk saya teh ngaos dan teh halis teh ditutup disuntukan soca. Kan gampang, Mbak, untuk membuktikan keberadaan Allah itu. Ya, oke, tidak yakin juga, sok. Ya, nuntun ari waos manjangan teh. Ari kuku manjangan, pan kadang mah waosan mah manjangan. Papa, teu waos, papa teh geus Dracula gitu. Gitu. Da sibuk teh atuh keur gawe atuh iraha nutup waos. Kan hese jadi teh. Jadi we juga Dracula waos manjangan. Pan saumur-umur waos mangan sakieu gitu. Nah, ari kuku memanjangan gitu. Kan gampang. Betul kan? Sehingga ketika orang berpaling dari tauhid, bikin patung Tuhan, ada patung gajah, ada patung monyet, ada patung orang, ada patung apa, ini teh Tuhan gitu. Betapa bodohnya. Kenapa? Karena Tuhannya jadi sama dengan makhluk gitu. Sementara Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, nggak sama Allah tuh dengan makhluknya. Kebayang nggak? Nikmat nggak diutusnya Rasulullah? Coba
tidak kalau kita nggak ikut din yang mulia ini, nggak ikut Islam, asruk-asrugan atau kamu ya di gunung atau di mana-mana aja di gunung mah atau Tuhan nate kudu nate tangkal kai anu gede gitu. Kecil yang di tangkal kai, tangkal kai mungkin arpos tangkal kai tangkal kai mah dituar dijual jadi bangkrut gitu. Jadi kita pun pagi ayam ceramah teh tereoting tak juga kita jadi rese ya tuh gitu aduh tema tina non kai gitu mau ayus gitu bener nih nikmat nggak diutusnya Rasulullah. Jadi orang teh teguh asal-asalan gitu loh ya karena keteguhan parahu regnon dengan Tuhan gitu bisa dibayangkan nggak nih nikmatnya diutusnya Rasulullah. Dengan diutusnya Rasul kita sampai pada puncak kemakrufan akidah tauhid. Orang berpaling dari tauhid dikatakan wa mayarghabu amilata Ibrahim illa man safiha nafsa, hanya orang bodohi dirinya sendiri gitu ya. Cek orang Sunda mah bodoh katoto loyo gitu. Tapi kalau dibilang itu kan nggak mau, tapi Al-Quran mengatakan seperti itu gitu. Nikmat nggak? Yang diperintahkan tuh pasti yang ma'ruf, yang dicegah tuh pasti yang munkar. Saya pengen nanya, yang diperintahkan tuh nikah atau zina? Yang ma'ruf tuh nikah atau zina? Kelakuannya kan gitu-gitu kayaknya. Wah, kemudian kalau zina, kelakuannya dikontek, gitu-gitu kayaknya. Hina gesar gua, gitu-gitu kayaknya. Cuman yang satu dengan akad yang hanya berapa detik itu, tiba-tiba ini jadi ma'ruf. Betul nggak? Tapi tiba-tiba ketika dia berzina, ya ini jadi munkar. Begitu bawa budak ditanya, eta budak saha? Jawabannya kumaha? Ya budak bapakna tuh budak bapakna. Mana bapakna? Eta pantes indungna boleh, bapakna hidung. Pantes anak nawar ada coklat gitu. Pantes. Dan kawin atuh ma'ruf. Tapi tiba-tiba budak ditanya, eta budak saha? Buka. Betul aya kamarina, ujuk-ujuk aya orang budak tuh. Kenapa? Karena dia tahu dia belum menikah, kok tiba-tiba sudah punya anak. Ya, tiba-tiba di pos kota genderuwo menghamili perawan desa, gitu. Keren genderuwo teh, milih nanti perawan desa. Nah, ini artinya kudu namanya bukan karena berzina, kan malu dia kan. Alasannya pas maghrib duduk di bawah pohon gede, pulang-pulang ke rumah teh ujuk-ujuk hamil gitu. Maknya pasti ada problemnya apa? Zina. Yang dibedakannya apa? Akad. Laras deh. Bener nggak? Akadnya berapa menit? Akadnya sama menit akad. Nggak ada terima nikahnya, bulan dengan mas kawin ini dibayar tunai selesai deh. Murame itu hajatannya, bisa 7 poe atau hajatannya. Dan akadnya hanya sebentar atau. Tapi tiba-tiba ini jadi ma'ruf, jadi mulia. Tiba-tiba yang zina jadi zina. Yang diperintahkan selalu ma'ruf dalam Islam itu, yang dilarang itu selalu yang munkar. Ada domba jalu dan domba bikang kiki cepan itu ya cek domba bikang teh oke kang kakak boleh ujuk-ujuk baga budak teh eta mah satu orang mah kan nggak bisa gitu hanya sudah kecepan gitu ya hei kecepan oke tiba-tiba baga budak itu bisa kudu nikah heula. Yang membedakan binatang dengan manusia itu akad nikahnya kan belum ada ceritanya Pak Ustadz pada KM puntennya udah nikah saha nikah teh eta pun domba gitu pun domba dinikahkin atau dihubahan ya Ustadznya gitu ada ceritanya betul nggak nih ketika sekarang zina itu jadi marak di mana-mana kan hancur kehidupan kita kan kita jadi seperti binatang kan sekarang kan benar nggak ya kenapa karena ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti yang ma'ruf, yang dilarang itu pasti yang munkar.
Ibu-ibu, yang diperintahkan itu menutup aurat atau bebelucunan? Mana yang ma'ruf, menutup aurat atau bebelucunan? So, ternyata menutup aurat itu menjadikan harga diri perempuan itu tinggi, dihormati. Tapi giran bebelucunan kumaha? Kantos pak, meser domba, iya pak, meser domba teh pak, tanya, meser domba tehnya kudu nama mutafiz Quran, mutafiz Quran lah, setidaknya bisa baca Quran lah domba teh, matematika bisa matematika domba teh, apa gitu? Ada nih domba menaun, pahanya bagus, betul nggak? Ya, pokoknya ketinggali gelis domba teh gitu, ya. Coba kalau perempuan hanya dihargai seperti itu, betul nggak? Neng akan menikah dengan Neng, kenapa paha Neng bagus Neng, karena juga domba pisan. Benar pak, benar. Saya itu pernah diskusi saya itu diempati dengan Prof Fatimah, lalu kemudian Muammar MK pak, Muammar MK itu penulis Jakarta Undercover pak, ya. Lalu saya waktu itu diskusinya tentang pornografi, porno aksi. Jadi kesimpulan Muammar MK mah hanya laki-laki yang ngeres kepalanya yang tertarik dengan auratnya perempuan. Kalau laki-laki kepalanya nggak ngeres, dia nggak akan tertarik dengan auratnya wanita. Jadi jangan suruh wanita untuk aurat, tapi kepala laki-laki yang dibenerin gitu. Tadi teh rada tersinggung bu, lagi abis rada ngeres gitu. Abis itu bu, saya teh ya kerja tuh di Pasir Kaliki, kantor saya tuh di Pasir Kaliki dulu ya, rumah di Matoha, ya. Naik angkot naik angkotnya payunan teh pak kayak waktu ban pak, make rok sakil ya, udah gitu make rok sakil usik deh pak kegiatannya gitu sibuk kan orang tuh gini handling nanti kan kita tuh nggak jebol atau cicing gitu maksudnya ya sok kadang-kadang gitu mas makin teh ya gitu jadi orang tuh jadi gitu kan. Udah saya mah bu, saya mah kalau di hari aurat perempuan mah suka nggak kuat, saya mah pengen pulang ke rumah, betul nggak? Dan saya mah punya istri atuh, ya. Jadi ibu-ibu ini berita aja. Kalau tiba-tiba jam 10 bapak-bapak tergeruduk ke rumah gitunya dari kantor, alasan teh kunci tinggalin, HP tinggalin, kacamata tinggalin, lain gitu bu, saya usihkan ya budak gitu, ibu siap-siap beres sama bu, mal ayah alasan kunci tinggalin, HP tinggalin, enggak. Bohong, pasti bukan kebutuhan, tapi di jalan ada sesuatu yang dia lihat gitu. Kadang teman begitu nih, ibu teh tidak ngerti bu. Terus saya pokoknya, mah, punten mahnya kacamata kata soto tinggalin gitu. Ada bapak, kamu sapuluh, ada saya budak musikeun, tama aman bu. Pasti tama, buka hajat, tama mau jauh. Iya, dah saya mah tersinggung, dah saya mah. Dah saya mah kalau menyari aurat perempuan tuh langsung pengen pulang. Beda bapak-bapak di sini nggak ada saroleh di rumah katinggal. Nggak ada pengaruh bapak-bapak di sini menagem ya. Saya bilang gini bu, saya sambil bilang gini, mas, seingat saya hanya ada dua yang tidak terpengaruh dengan aurat wanita. Yang pertama malaikat, saya bilang gitu, betul nggak? Malaikat maka disuruh jaga pintu surga, bidadari bolak-balik dan bidadari frustasi itu. Dan malaikat makin dulu nanti. Saya Pak Kiai PDKM pun kan jaga pintu masjidnya, panjang ayo herang mengsang ngalampu murah ngalieu akajan teh jadi ketua DKM. Ada kumaha tuh gitu. Atau yang kedua disfungsi. Sudah tidak berfungsi itu mah laki-laki begitu mah. Ada perempuan buka aurat di depan dia, kemudian dia banget bulan, silahkan bulan, oke silahkan, nggak ada pengaruh buat saya. Eta mah kudu kama erot, mah sah begitu mah atau saya kama berobat gitu. Betul nggak? Kita bisa pulang ke rumah, gimana dengan anak-anak kita yang dia menyaksikan perempuan-perempuan terbuka auratnya? Kenapa perzinahan itu sekarang jadi banyak? Kami itu di Bandung itu seringkali nanganin kasus ternyata sudah hamil baru dinikahkan. Kenapa? Karena diawali dengan terbukanya aurat wanita.
Makanya dalam Islam yang diperintahkan gimana? Perempuan tutup auratnya supaya Anda dihormati sebagai wanita. Wah, memucunin. Tapi ayo mama dibalik, ada perempuan tutup aurat mah sama bakat jadi teroris gitu. Ada ngebul-bulu cunan kumaha? Yang ngebul cunan mah aman, nyimpen bom di mana? Kalau pakai baju panjang, pakai kerudung baju panjang, maka bom teh bisa disemputkeun dengan baju. Ya, di dalam baju ada ngebul cunan kan pakai baju. Kumaha bom katingali atuh. Betul nggak? Kita itu hanya kalah opini aja hari ini, seolah ajaran Islam itu menyulitkan. Padahal begitu didetailkan, ma'ruf yang diperintahkan, yang diharamkan itu adalah yang munkar, yang dilarang teh. Jihad pak, sok musyrik jihad. Jihad ma'ruf atau munkar? Ma'ruf diperintahkan. Ya, betul nggak? Bu, gini bu. Ada dua tipe suami. Lagi asik-asik ngobrol sama istri dan anak-anaknya, tiba-tiba ada orang jahat masuk ke rumahnya. Terus dia bilang gini, maling, hoyong naon, maling. Hoyong pun bojo, mangga, maling. Ini apa suayana reject. Hoyong pun anak cendak, maling gak kami mencinta damai, peace man, gitu ke maling. Oke, itu laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua, begitu ada maling masuk ke rumahnya, dia bilang, maling, aing maneh rek naon, dia mah aing, gitu. Keluar, muntah dulu jeung aing gitu. Betul. Milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Masa sih? Itu kan ekstrim, ajaran ekstrim itu mah jihad itu mah ceritanya. Betul nggak? Ya, Bu, kalau ibu milih laki-laki yang pertama, Bu, rebutan lipstick ibu teh. Kedah dipupur salah kita, boga salah kita. Sekedar nyamahnya dipupur heula. Emang sekedar mah pacar pakai lipstick papa teh. Jadi orang bilang jihad itu kejam, jihad itu ekstrim, jihad itu teroris, jihad itu. Begitu kita detilkan, ternyata jihad itu ma'ruf. Nggak ada laki-laki yang kemudian akan biarkan orang masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian dia berikan semuanya buat orang yang masuk itu. Nggak ada. Dia mempertahankan tanahnya. Jadi kalau sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu berjihad lawan Israel, memang itu yang dilakukan. Masa ada orang yang di tanah kemudian mangga Israel hoyong tanah abi candak Israel, da abi mah cinta damai peace man. Hoyong pun bocok candak Israel, mangga Tuhan Israel, henteu atuh geut begitunya. Betul nih. Ya, hanya kan opininya Allah. Orang Palestina jahat, itu tanah mereka kok. Kita juga kalau ada tanah kita diambil orang kan kita pasti melawan, betul nggak? Ya, masa dibiarkan gitu aja. Tapi begitu anak-anak Palestina melakukan perlawanan, ini teroris nih gitu. Kita juga ikutan, orang Palestina teroris gitu. Padahal yang terlaknat itu Israel, Yahudi, laknatullah. Mereka sudah dikutuk oleh Allah jadi kera dan babi gitu. Sekarang dikasih kesempatan, dikasih negara, ya habis atuh. Namanya kera dan babi mah, ya kera nggak? Kalau kera itu kalau ngambil makanan itu semua isi sama mulut-mulutnya, enggak? Karena mereka serakah. Lihat babi, wah joroknya luar biasa. Itu Yahudi itu seperti itu. Tapi sekarang, jihadnya ngeri, jangan bicara-bicara jihad. Padahal begitu kita pretelin, jihadnya ma'ruf. Terus tuh, Bu, gini, Bu, gini. Sekarang itu gini. Ada ayam jago sama ayam jago. Biasanya mun hayam jago dengan hayam jago itu urusannya naon? Adu sabung. Ayam domba di jago jeung domba jago urusannya naon? Adu domba tama. Ieu mah henteu ayeuna mah. Hayam jago jeung hayam jago teh kikiceupan. Iya. Ya, domba jago jeung domba jago ayeuna patageup tangkeup gitu. Hei gitu. Tahu LGBT ya, itu kan sudah dilaknat. Kenapa? Karena mungkar semungkar-mungkarnya. Tapi tiba-tiba ayeuna jadi boleh kan? Betul nggak?
tiba-tiba ini lelaki patangkep deui jeung lelaki sok aya nggak percaya datang ke BIP. Sok malam minggu gini datang ke BIP. Bapak akan lihat laki-laki ciuman dengan laki-laki lagi gitu. Domba wae nggak mau, hayam wae nggak mau, ya malah laki jeung lelaki kikicupan hei gitu. Matakna mun aya nu kitu kumaha Bu lelaki ngicipan lelaki deui. Gitu tah. Dicabok we. Cabok tajam mah nu kara ditu mah gitu. Kenapa? Karena itu teh kemungkaran. Yang diperintahkan tuh laki-laki dengan perempuan dengan pernikahan. Itu ma'ruf. Kebayang nggak? Gembira nggak mereka dengan datangnya Rasulullah? Karena sekarang kita kalau ikut ajaran Islam tuh jadi melakukan sesuatu yang ma'ruf. Ya, jadi kalau ada orang bilang wah jadi hese diajar Islam teh jadi loba ngarti deh, jadi loba larangan, loba aturan gitunya, oh jadi hese. Enggak, justru dengan itu kita jadi ngerti, oh ini mah ma'ruf diperintahkan, oh ini mah mungkar jangan dilakukan gitu. Kan nikmat jadinya hidup teh jadi serba mudah, betul nggak? Tinggal ikut saja. Ya, nikmat nggak begitu saudara? Nikmat, tinggal dipelajari kan. Lalu dilanjutkan, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang khabith. Ya, contohnya cai bodas kenying tuh. Air putih boleh nggak? Boleh. Teh? Boleh. Kopi? Boleh. Coklat? Orson? Boleh. Jeruk? Boleh. Yang diharamkan apa? Alkohol, miras, betul nggak? Segitu banyak yang dihalalkan, yang toyib, ayo hayang nyobaan teler atau make miras oplosan, tambahin obat nyamuk, tambahin kecubung, jadinya. Nah sih, begitu ditanya, kenapa? Nah hutan menghangatkan tubuh, pan bandrek. Kirang hangat di jahe, tambah kirang boleh dicengekan ke orang. Kening deh, kening, sok tiba-tiba rapat dinas pakai wine, Pak. Saya diundang di Hotel Arya Duta tuh, belakangnya BIP itu dari sebuah BUMN, begitu masuk wine, Pak. Saya pulang, jadi nggak mau saya bilang, kenapa sih kalian nih anak-anak muda kok bangga banget minum makanan minum haram, saya bilang gitu. Apa hebatnya sih minum yang kayak begini, saya bilang. Enggak, Tat, ini hanya untuk menghangatkan badan, bandrek we atuh, saya bilang. On hesena gitu. Coba bayangkan, Pak, yang halalnya banyak gitu ya. Tapi pengen sekarang tiba-tiba pengen teler gitu loh. Ya, pengen malah milih Homer deh, pakai alkohol deh gitu. Apa kejadian dengan anak-anak kita sekarang ketika minuman keras itu beredar di tengah-tengah kita? Syahwatnya tidak terkendali, sementara berpikirnya jadi lemah, Pak. Dilumpuhkan, Pak, anak-anak kita oleh musuh-musuh Islam itu dengan disebarkannya minuman keras. Alasannya menghangatkan badan, padahal ayah bandrek, ayah bajigur, kayaknya itu bajigur. Jadi ternyata Islam itu yang dihalalkan itu yang baik-baik malah, yang diharamkannya malah yang buruk-buruk. Hanya opini wah hese mun diajar Islam teh kete lo banyak haramna, padahal banyak yang halalnya kan daripada yang haramnya, betul nggak? Yang haramnya cuma satu, alkohol, Pak. Kan nggak ada ustaz mengatakan kabe ulah minum teh haram teh gitu. Kalau kopi ulah kopi haram, kopi wah itu ayat tuh. Tapi orang teh kalah gitu opininya tuh, nganggapnya ajaran Islam tuh berat, repot, ngariwir orang. Padahal begitu didalami, oh ternyata justru yang diperintahkan tuh yang halal tuh yang baik-baik. Sok tinggal ayeuna apa? Daging sapi kenging tuh, daging domba kenging tuh, daging ayam kenging tuh, daging lauk kenging tuh. Yang tidak boleh apa? Daging babi, tapi tiba-tiba rindu makan babi tuh bikin sono, cenah gitu.
yang bilangnya tuh orang terpandang lagi gitu, yang katanya paling hebat di negeri ini gitu, tiba-tiba mengatakan Bipang itu enak gitu. Tahu Bipang? Babi panggang. Nah, menikah bina-bina tuh. Masa nggak kuat? Masa nggak cukup dengan sapi? Nggak cukup dengan domba? Nggak cukup dengan ayam? Nggak cukup dengan lauk gitu? Hayang muharam gitu? Pakai babi segala gitu? So, coba Bu sekarang Bu, di TV tiba-tiba ada perempuan pakai kerudung, pakai baju panjang, tiba-tiba sedang makan daging babi. Enak katanya, ini bikin sono. Tiba-tiba ada beberapa perempuan pakai kerudung tiba-tiba sedang minum bir. Wah, asik katanya bir. Nah, kampungan pisan eta mah zaman jadul atau sebelum Islam datang. Islam datang itu tuh diharamkan. Kalau sekarang diadakan lagi bukan modern namanya, tinggalin. Kalau tiba-tiba ada LGBT sekarang katanya modern, boro-boro modern, tapi zaman Lut jauh pisan tuh Rasulullah. Jadi jangan merasa bangga kalau ada yang begitu-begitu teh kampungan pisan Bu. Perempuan dibulucunan eta teh zaman sebelum Islam Bu. Zaman sebelum Islam tuh perempuan-perempuan itu menari-nari di hadapan laki-laki dengan baju-baju transparan. Nanti mereka pulang ke rumah, di depan rumah mereka ada bendera merah, laki-laki boleh masuk, berhubungan kemudian bayar, itu kebiasaan mereka. Setelah Islam datang gimana? Tutup aurat kalian dari keadna irofna, itu lebih baik bagi kalian sehingga kalian dikenal sebagai wanita-wanita yang baik gitu. Kan jadi ditinggikan derajatnya. Jadi mun aya nama aya deui nu make sakieu, make rekdom, keluar rumah, bukan modern begitu teh. Begitu teh kampungan, itu zaman batu pisan gitu. Zaman Flintstone, tahu enggak? Zaman Flintstone ya, menyatakan cinta kepada perempuan teh ditakol kan. Gitu. Saya cinta pada kamu gitu. Terus nanti perempuannya balas, gitu. Oke kan, oke gitu. Benjol kan zaman batu itu. Bu, jadi jangan bangga, Ibu jangan ngajarin anak-anak pakai rok pendek gitu ya, keluar rumah anak perempuan ya jangan. Tapi kampungan pisan, mah jalan bahula pisan. Yang betul itu seperti ibu-ibu menutup auratnya rapat karena ibu-ibu muslimah, betul enggak? Nikmatnya Rasulullah. Ya, jadi dihormati kan kita kan, betul enggak? Ya, jadi wa yuhillullahu at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bu, kalau tidak ada aturan makan dan minum yang datang dari Islam, maka manusianya akan celaka. Di Jepang itu sekarang ada perlombaan, Bu. Perlombaannya apa? Perlombaannya makan tinja manusia. Jadi tinja itu direduksi baunya, Pak, lalu kemudian di crispy, lalu kemudian diperlombakan siapa yang berani makan. So. Ya, pakai garpu, tapi tinja. Begitu ditusuk tencel, cuman gitu. Keluar tuh yang kuning-kuningnya tuh, terus dimakan. Sampai begitunya manusia tuh. Kalau nggak ada aturan makan, beres tuh Bu. Beres pisan. Terus orang bilang, manusia modern sekarang boleh melakukan apa saja. Yang penting menyenangkan hatinya. Cetarin deh kalau harus makan itu mah tuh kabina-bina tuh. Laras tuh. Kenapa nikmat diutusnya Rasulullah? Kita jadi tahu bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara minum yang benar, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Coba kalau nggak ada aturan itu, ya bisa semua itu dimakan oleh manusia tuh. Kan belum jadi mate. Beres tuh Pak? Beres dulu. Ya, nikmat nggak diutusnya Rasulullah? Nikmat pisan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kenapa Adi bin Hatim, Salman Al-Farizi, Abdullah bin Salam begitu mendengar nama Rasul datang? Karena ternyata ajaran Islam itu memerintahkan pada ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk. Nikmat. Ingat COVID? Ingat COVID? Kenapa COVID bisa berjangkit?
karena makan dan minum. Di Fusan sana nggak jelas, ayah orok dimakan, ya ada apa namanya babi ya, anak babi yang masih baru, masih bayi itu dimakan. Saya lihat ya kenapa COVID itu berjalan. COVID itu menjalar karena makan dan minum yang tidak jelas. Di Fusan sana, tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba kita kena jadinya akibatnya. Sampai di sana tuh Pak, kalau ada rumah bersalin, kemudian ada anak yang meninggal, itu janinnya tuh diambil. Lalu kemudian jadikan sop janinnya itu. Dimakan gitu. Pak, jangan salah Pak, manusia itu kalau nggak ada aturan makan dan minum Pak, dia bisa memakan sesamanya Pak. Ingat kasus Hindun nggak pada masa Rasulullah? Saking marahnya Hindun kepada Hamzah dalam perang Badar, ya, perang Uhud, sampai kemudian dadanya Hamzah dibelah, dimakan sama Hindun hatinya Hamzah. Jadi manusia itu kalau nggak ada aturan, itu bisa apapun dia lakukan. Ingat Idi Amin nggak dulu? Ya, dulu zaman saya SD itu ada presiden namanya Idi Amin. Di kulkasnya tuh ternyata pas dibuka tuh ada lawan politiknya. Dimakan sama dia dagingnya tuh gitu. Saya bayangkan, bersyukur nggak? Ya, misalnya gini, kalau nggak ada aturan makan dan minum, ya budaknya bawang pisang gitu. Budak orang teh bawang pisang sama juga budak teh, juga lain budak orang, pokoknya nama gue ya gampang tuh, kumaha bu, lebetkeun kulkas weh. Jadi sop orang budak itu. Na'udzubillah min dzalik wa mungkin nggak dilakukan. Hari ini mungkin ternyata karena ada orang tua yang melakukan itu. Bersyukur nggak kita dengan kisah Rasulullah? Bersyukur, jadi ngerti. Jadi kalau ada orang tidak bersyukur dengan diutusnya Rasulullah, aneh gitu. Makanya kenapa para ulama kita mengatakan bahwa Maulid itu dengan kelahiran Rasulullah itu nikmatnya sangat besar. Karena dengan itulah banyak hal yang diubah dalam hidup manusia dengan dilahirkannya Muhammad, lalu diutus menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan pada kita Islam, sehingga hari ini kita tertib gitu. Asik nggak? Asik Islam itu, ya. Oke, sudah jam berapa ini? Ada tanya jawab nggak? Ada ini ya, ada berapa ya? Oke, taruh dia lihat jam dulu. Lalu dilanjutkan di ayatnya dikatakan begini, wa yad'u anhum israhum wal atlalati kanat alaihim. Di tafsir itu dikatakan begini, syariat Islam itu syariat yang paling mudah, meringankan beban-beban manusia akibat syariat terdahulu. Contoh. Nabi dan Rasul terdahulu itu syariatnya zakatnya 10% di pokok. Jadi kalau ibu gajian nih, bapak gajian gitu ya, sebelum sampai ke ibu udah dipotong dulu 10% untuk zakat. Berapa? Bulan. Kita mah cuma 2,5% dari sisa kan? Gaji makan dulu, masih ada setahun, masih sisa 80 gram emas, baru kena 2,5%. Mudah nggak? Ringan nggak? Ringan. Bu, dulu orang kalau saum itu 3 bulan penuh, dan selama 3 bulan itu tidak boleh larak lirik sama si ibu. Kacinta tuh Pak, bapak saum 3 bulan Pak, ya tidak boleh larak lirik sama si ibu sama sekali Pak. Kiat mau apa? Dia mah kajian itu Islam ya. Kita makan gampang, saumnya di bulan Ramadan ya, betul nggak? 1 bulan penuh, malam boleh nggak larak lirik sama si ibu? Boleh, tinggal datangnya aja ibu. Alhamdulillah, ayah, minum sedikit aja, itu kabar lah, gitu. Boleh nggak? Boleh, minum aja, datangnya istri boleh. Coba agama terdahulu, 3 bulan penuh dan tidak boleh berhubungan suami istri selama saum. Wah, berat Pak. Terus hasil Pak, kurang sebulan gitu. Tuh nggak? Bu, orang-orang Nabi terdahulu itu kalau istrinya mens, tahu mens? Ya, itu harus pisah rumah karena mens itu dianggap kotor. Jadi kalau orang dulu itu
ada rumah utama, ada bungalow, rumah kecil untuk istrinya. Ya, jadi kalau istrinya mens, dipindahin ke rumah kecil karena nggak boleh nyampur sama suaminya. Dengan ajaran Islam gimana? Nggak apa-apa, ibu mah boleh tetap tidur sama suami, yang nggak boleh berhubungan kalau sedang mens. Gampang nggak? Gampang. Sok bu, kacipta bu, ayeuna bu, rumah kita kecil, nggak ada bungalow-nya, cuman aya kandang hayam. Begitu ibu teh dicari sama tetangga, kemana si ibu? Karena saya di mana? Kandang hayam. Coba ibu. Kan uyahan bu, bersyukur kita dengan Gusti Rasulullah, ibu teh kedah bobor kandang hayam. So ya, ada yang sampai 2 minggu atau namanya 2 minggu butuh bobojong hayam. Wah, ibu terus tertunggu. Betul nggak? Nah, saya ingin menggambarkan bahwa dengan diutusnya Rasulullah itu jadi lebih mudah karena syariat Islam itu ya doa anhum yusrohum wal aqlalatu kanat alaihim, meringankan beban-beban syariat dari nabi-nabi terdahulu. Syariat Islam itu paling mudah. Nama ayo makan syariat yang lain gitu. Syariat Islam berat katanya gitu. Syariat Islam jadul. Terus mau ke syariat yang mana tuh? Nah, kalau kita nggak menjalankan syariat Islam, nggak karena syariat, berat hidup tuh. Justru dengan adanya syariat itu jadi mudah gitu loh. Syariat tuh kayak gini tuh, saya gambarin syariat tuh kayak gini. Ini ada rel, ya, ada rel halal haram. Kita hidup di dalam rel itu, nggak boleh ditabrak rel itu. Kalau nggak ada relnya, gimana? Aneh. Saya kasih gambar ke ibu-ibu. Tolong ibu-ibu, ini kertas putih digambarin. Tapi nggak boleh gambar orang, nggak boleh gambar ini, nggak boleh gambar itu. Nggak boleh gambar gunung 2, matahari 1, ada burungnya. Ya, akan muncul orang-orang kreatif. Tapi kalau dikasih kertas putih, sok nggak gambar naon wae boleh, gitu, nggak ada aturan. Paling mudah gimana? Gambar perempuan nggak pakai baju, gambar laki-laki nggak pakai baju. Sok ibu ke Bandung sana, lihat, ya, di bawah jalan-jalan tol pasti gambarnya perempuan nggak pakai baju, laki-laki nggak pakai baju, ya, gambarnya teh kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki, siapa yang ngegambar? Mogeo dapat batu-bata, gitu dapat alam. Mogeo mengekspresikan, betul aturan atau Mogeo mah, ujuk-ujuk jadinya apa? Perempuan nggak pakai baju. Ujuk-ujuk jadinya laki-laki nggak pakai baju kan gitu. Kalau kita yang berakal gimana kan nggak mungkin kan? Bener nih. Asik nggak syariat itu? Asik. Jadi kalau ada orang yang bawa syariat Islam aneh. Apa cintanya kepada Rasulullah? Wah, Rasulullah bawa syariat yang paling mudah buat umat manusia. Sekarang ditolak gitu, pakai syariat lain gitu kan aneh jadinya gitu. Bener nggak? Ya, mudah nggak kita sholat? Sholat cuma 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya kan mudah ini. Coba bayangkan kalau pakai sholat terdahulu sebelum Isra Mi'raj 50 rakaat, irhada mana itu? Karena dia macu, mau azan sholat tua. Ya sholat macu, nambah azan sholat tua. Apa ya bener nggak itu? Bener nggak nih? Mudah nggak? Mudah, kita cuman 5 waktu. Subuh masuk 2 rakaat, habis kerja capek, tiba-tiba azan duhur, masuk duhur dulu, makan siang sholat, ya makan siang kerja lagi, ya udah capek-capek, tiba-tiba asar masuk lagi, gitu sholat lagi, gitu kan nikmat gitu. Ya, kacipta ya kalau ada orang tidak mau sholat pada etapa syariat paling gampang gitu dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain. Betul ya nih, bapak-bapak ibu rahimakumullah, kenapa Adi bin Hatim, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam bersyukur dengan diutusnya Rasulullah? Karena mereka jadi mengerti, sekarang hidup mereka jadi ringan. Bu, gini. Kalau misalnya suami kita yang bikin aturan buat rumah tangga, berat tuh. Berat.
Pasti belum apa-apa, mama harus ikut aturan papa ya, karena yang mimpin papa, yang ngasih duit papa gitu. Gimana cek si mama? Ingat ya Pak ya, kalau papa tidak mau ikut aturan mama, tidak dikasih jatah gitu. Budak ngelawan, ingat ya mama papa ya, aturannya harus aturan adik gitu. Dan pastinya atuh Pak, kalau manusia bikin aturan Pak, ya saya bikin aturan, Ustadz Mimin bikin aturan, anaknya sama-sama 4, ya istri sama-sama 1, Ustadz, istri 1 kan, aman ya Tat ya, nggak ada yang disembunyikan kan, nah aman, satu, sami abi sami 1, ya saya bikin aturan buat keluarga saya, Ustadz Mimin bikin aturan buat keluarga Ustadz Mimin ya, betul? Ditukar aturan Ustadz Mimin buat keluarga saya, aturan saya buat keluarga Ustadz Mimin, hancur nggak? Hancur. Kenapa? Karena saya mah nggak tahu kebutuhan keluarga Ustadz Mimin, Ustadz Mimin nggak tahu kebutuhan keluarga saya, dipaksakan. Ada yang harus ngalah. Saya bilang, Ustadz Mimin jangan macam-macam ya, saya Ustadz di sini. Ya, kalau Ustadz Mimin macam-macam, abi mau bongkar deh ke dia. So Ustadz Mimin teh mau diulang beli siapa? Gitu. Kan saling mengalahkan. Kenapa kita sekarang harus saling bunuh? Kenapa kita sekarang harus saling jatuhkan? Karena kalau syariat manusia mau dipakai untuk manusia yang lain, harus saling mengalahkan kita teh. Sekarang kejadiannya, sesama muslim saling hina, sesama muslim saling menjatuhkan. Kenapa? Masa kenteng, harus aturan saya yang dipakai gitu. Kenapa sih nggak aturan Allah saja gitu kan? Yang menciptakan keluarga saya, menciptakan keluarga Ustadz Mimin. Kalau dipakai aturan itu pasti cocok Pak. Karena keluarga Ustadz Mimin Allah yang menciptakan, keluarga saya Allah yang menciptakan. Kalau pakai aturan Allah, ringan hidup itu. Kebayang nggak? Nikmat nggak itu Rasulullah? Siapa yang merasa nikmat itu Rasulullah? Coba. Masya Allah, mudah-mudahan Rasul datang dalam mimpinya ya. Malam ya, sebelum sholat sebelum tidur baca sholawat, zikir ya, lalu kemudian minta sama Allah, ya Allah hadirkan kekasihku Rasulullah dalam mimpiku malam ini ya Allah. Kalau Rasul datang, Masya Allah ya, dilanjutkan ayatnya karena sudah jam 22. Alladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Apa kata Allah di ayat itu? Orang yang beriman dengannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ya, wa azaruhu menolongnya, memuliakannya, azaruhu itu ya, siapa yang memuliakannya? Kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala ruhi Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qalbihi fil kubur. Bersalawat kita pada Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada orang salawatan jangan dianggap bid'ah tuh Pak. Dan dia sedang memuliakan Rasulnya gitu. Perbanyak salawat justru. Kita juga harus punya apa salawat kita gitu. Ya salawat saya 2 itu, salawat asli dan salawat saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya. Wa nasaruhu menolongnya, muhajirin wa ansar. Kita menolong dengan hidupkan kembali sunnah. Wa tabannural ladzi unzila ma'ahu. Ya, dan ikut cahaya terang yang turun bersamanya Islam ini. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses kata Allah. Bu, Pak, dengan diutusnya Rasulullah, sukses itu berubah. Kalau orang-orang dulu menganggap orang sukses itu banyak duit dan banyak istri. Jangan mereka mengatakan, nahnu aksaru amwalan wa auladan wa manahnu bima'azabin. Kami lebih banyak harta dan kami lebih banyak anak, maka kami nggak mungkin diazab karena menganggap sukses itu begitu, gitu. Bayang nggak? Sekarang dengan utusnya Muhammad nggak gitu sukses tuh. Sukses itu orang yang di akhir hayatnya jadi orang yang paling taat pada Allah dan Rasulnya. Itulah sukses.
Coba bayangkan Bu, ini terakhir nih, kalau sukses itu dihitung yang paling banyak duit yang masuk surga, punten, kinten, ibu masuk surga mau? Bu, masuk surga mau? Sok nilai rekeningnya. Tuh, kan? Atau melebet surga sah? Para koruptor, betul nggak? Ya, koruptor 1 triliun, koruptor 100 triliun, wah pasti masuk surga. Dan rekeningnya nol gitu. Ya, saya pernah diminta tolong jual tanah mertua saya, harganya 1,2 M. Ya, ternyata itu nolnya banyak banget Pak. Ya, itu kalau satu aja nolnya hilang nangis Pak tuh. Hari orang makan mengalir rekening teh nangis Pak. Nolnya belum jatuh kita udah nangis gitu. So Pak, gini Pak. Misalnya Pak ya, fisik yang jadikan kepastian orang masuk surga. Pak pun dan Pak, nupang kasetnya lebih surga. Kira-kira Bapak lebih surga mau Pak? So atuh Pak, jujur. Kira-kira lebih surga mau? Lebih tapi nurada hanyut surga nanti. Aku waktu nyanyi artis ya udah kasep pisan atuh ya. Saya pernah ketemu artis dulu ya, waktu saya masih kerja di BP2 tuh sering kumpul sama artis ya, nyanyi artisnya ini kasep nih gelis pisan gitu, juga nanti kulitnya tehnya meni gitu, kalau ada nyamuk teh nggak bisa digigit dah, disoledat nyamuk teh gitu, saking ininya, saking apa sih glowing ya nanti. Hari abi ningali bapak-bapak pun tentanya itu mahal. Tapi juga di surga ini Mbak. Coba bayangkan. Ya, ibu. Ini mah lebih surga lah Bu, tenang Bu, lebih surganya. Tapi ini belah hukum gitu. Ada tergali satu Bu, ibu betul. Jauh tuh. Coba Pak kalau fisik itu yang betul, sebagaimana orang Arab dulu sebelum datangnya Rasulullah, dijadikan aturan kesuksesan seseorang. Dan tidak ada yang sukses atau Pak. Laki-laki itu paling usia 45 tahun udah mulai turun. Betul nggak Bu? Gayanya aja ngomong ke istrinya, mah inget namanya papa teh kantos kaset. Tapi kata si mama teh, bahulah cenang kaset teh. Baju pernah ganteng gitu. Kalau ibu-ibu mah udah keluar anak pertama turun mesinnya. Kedua ketiga overhaul. Tuh nggak? Dulunya juga biola gitu ibu-ibu teh. Begitu baju udah kahiji, kedua kapilu, kan jadi bas betok ibu. Kumaha atuh masuk surga tuh? Waktunya udah habis. Jadi maksud saya, bahkan definisi muflihun saja harus kita syukuri. Karena kita udah pada aki-aki begini angger punya peluang masuk surga. Kita nangis kalau mau rekening angger punya peluang masuk surga. Karena yang berhak masuk surga adalah yang paling taat pada Allah dan Rasulnya, bukan nupang harna, bukan nupang kasetna panggelisna. Bersyukur nggak? Jadi ibu teh udah apa jangan kemudian udah penarakain ya mah mah penarakain gitu. Enggak. Kita punya peluang untuk masuk surga. Ya betul Bu, saya terasa Bu. Umur saya sekarang sudah di atas 50. Kalau dulu jalan-jalan kayak gini sendirian aja. Sekarang kita diantar kan ada apa namanya Allah kan juga nggak Allah enggak. Karena sekarang kalau sendirian pulang dari sini besok saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dikerok Bu, lebet angin. Terus kolot itu kumang-kumang dia. Ya hanya pernah bicara aja. Ini inget ya Mia, Abi dulu pernah ganteng. Kata istri saya teh, pernah cenah gitu, bahwa cenah gitu. Mah ganteng di belah mana? Gitu. Betul nggak? Bersyukur nggak? Ulaika humul muflihun. Bergembira nggak dengan tujuan Rasulullah? Bersyukur nggak dengan tujuan Rasulullah? Ya, karena hidupnya jadi mudah dengan tujuan Rasulullah teh. Ya, yang mempersulit diri itu ketika kita berpaling dari ajaran Rasulullah, ajaran Islam, riuh hidupnya.
Jangan kemudian dianggap kalau berpaling dari Islam jadi enak hidup. Enggak. Ya. Nah, karena itu mudah-mudahan malam ini ya bukti cinta kita kepada Rasulullah ya tidak lain ikuti ajarannya, pelajari, serius jalankan, diperjuangkan ya, sehingga ajarannya bisa kita nikmati dalam hidup ini sehingga hidup kita jadi lebih mudah. Sepakat nggak dengan saya? Ya, jadi jangan sampai ya memperingati Maulid hanya sekedar senang-senangan tapi udah itu lupa lagi. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Karena itu saya ingatkan yang terakhir, ada sekelompok orang Yahudi datang ke Rasulullah kemudian bilang, kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah. Tapi kata Allah, no way, sorry. Kenapa? Karena kalian nggak mau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian mengatakan cinta pada Allah, maka syaratnya ikuti Rasulullah. Ayat itu ayat cinta, Bu. Tapi cinta itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Yang ditolak itu orang yang mengatakan cinta pada Allah tapi tidak mau ikut Rasulullah. Tapi kalau ikut Rasulullah, maka dikatakan apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dibalas cintanya sama Allah. Neng, akang bogoh ka Neng, kata Neng nate, sorry Kang, saya mah tidak bogoh ke akang. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi ketika dia mengatakan, Neng, akang bogoh ka Neng, kata si Neng, Neng juga bogoh ke akang. Nikmat. Ketika kita mengatakan cinta pada Allah, kita ikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Maka kata para ulama kita, para ahli tafsir, cukuplah ayat itu menunjukkan bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintainya, maka wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Diampunkan semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan malam ini ya bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ya, kita hadir di tempat ini, kita berselawat tadi sudah ya, tuh ya. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Ada door prize? Ada door prize. Ibu-ibu pasti nunggu door prize. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, siap. Bisa. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Begini ya, yang aja dari seminar bahwa Rasulullah SAW diutus, jadi kita wajib bersyukur dari segala aspek, hatta yang paling kecil enggak. Oh, Ustaznya mengatakan sholat dengan waktu, baru waktunya udah memberikan ya, itu baru persen ada 1, 2, 8. Masya Allah. Ini namanya cepat 7 dan 8. Dari sini ada 8 lu, ada 20 mengupawan. Pak, karena sebelumnya ini ada bapak ini udah di sini masih ibu dan sini sokok sini mas. Ya, aturannya mudah. Aturannya mudah, itu Islam. Masalah tidak pertanyaan, 4 pertanyaan, karena 4 pertanyaan. Kemudian boleh ibu-ibu mana, bapak-bapak mana. Nanti dari ibu-ibu sama bapak-bapak dikasih masing-masing 1 pertanyaan. Nanti saya nanya 1 pertanyaan lagi. Nah, dia terpilih akan ngomong. Mana Ustaz melalui
dia mengetes ya tadi ibu-ibu bapak-bapak connect tidak ya boleh gitu ibu-ibu ya ibu-ibu halal ibu pertanyaan pertama Quran surat berapa ayat berapa yang saya bacakan tadi alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu at-thayyibati wa yuharrimu 'anil khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wa lakum al-aghlal kanzun faladzina amanu bihi wa yazaluna yusrihu wa tabaru nuran allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Gimana Bu? Ada yang lucu Ibu mana? Boleh berdiri Bu, boleh Bu. Berdiri, sebutkan nama, kemudian jawab. Ini ada tim mana yang gede ya? Wah, yang gede saya datang susah. Ayo, Bu, mana Bu? Ya, siap. Surah Al-A'raf itu kelompok keberapa ya? Keberapa? Keberapa? Ketujuh. Quran surah Al-A'raf, Quran surah ketujuh. Al-A'raf ayat 157. 57. Betul. Allah luar biasa. Hari ini mana? Langsung. Nanti aja. Oke. Yang kedua. Sebutkan nama salah seorang sahabat yang tersirat di dalam ayat itu, yang dulu agamanya Yahudi dan Nasrani. Paling belakang duluan. Paling belakang teteh. Satu aja. Oke, insyaallah. Pertama ya betul. Sebutkan satu lagi. Satu lagi. Coba. Adim. Oke. Sebutkan satu lagi. Oh, bukan. Kamu orang Cimahi. Sama setengah. Bener. Ya Bu. Abdullah bin Salam. Oke. Salman Al-Farisi, Adi bin Atib, Abdullah bin Salam. Oke. Bisa saya 4 beres ya? 4. Alhamdulillah. Sudah. Ya, selesai. Bapak-bapak dulu emang enggak? Tadi akan masih iya betul. Ada itu dulu dari dia masa. Karena itu bapak-bapak opat. Bukan nanti bapak-bapak di ada berapa? Kan 7 ada 8. Oke, 8 aman. 8. Mana bapak-bapak yang hafal ayat tadi? Apa ya? Pak DKM lah, Ustaz Minggu. Pak DKM mana? Kasih satu pertanyaan buat bapak-bapak. Manawi. Yang sederhana aja kalau nggak bisa lah. Dalam perang apa Hindun membelah dadanya Hamzah? Perang Uhud. Kalau mengambil bisa dulu, sekali. Cicil bapak-bapak apa? Oke. Apa lagi ya? Yang pertama ada minum, silakan minum. Mana aja? Pertanyaannya buat bapak-bapak. Kalau di dalam Islam itu mengajak yang ma'ruf atau yang munkar. Kalau di dalam Islam itu, apakah Islam itu mengajak yang ma'ruf ataukah mengajak tidak yang munkar? Kata mana? Yang ma'ruf? Beresnya saja. Islam itu hanya mengajak kepada yang ma'ruf saja dan melarang yang Masya Allah. Sampai kita tadinya 4, 5, 7 ini. Satu lagi. Oke. Sebutkan 2 pertanyaannya. Sebutkan auratnya wanita dan auratnya laki-laki. Yang paling belakang. Auratnya wanita. Terus?
Oke. Laki-laki Perempuan kurang jelas. Perempuan gimana perempuan? Ya. dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Kurang lengkap saja. Kurang lengkap. Ayo dilengkapi. Oke. Wajah dari Ya. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, atau ada juga yang mengatakan termasuk muka dan telapak tangan. Laki-laki itu auratnya antara lutut dan pusarnya. Ya, jadi kalau kita Syafi'iyah itu Bu, ya, laki-laki itu auratnya itu antara lutut dengan pusar. Ya, makanya kalau kita pakai kain ihram itu kan panjang laki-laki itu. Ya, kalau laki-laki kita kan pakai kain ihram panjang. Tapi kalau teman-teman yang dari Pakistan, dari Jazirah Arab gitu ya, itu kadang-kadang ininya pendek, kan ihramnya pendek, sehingga kadang-kadang paha mereka kelihatan, karena buat mereka auratnya laki-laki itu adalah auratul kubro'nya, kemaluannya. Nah, karena kita Syafi'iyah, ya kita mazhabnya Syafi'i, bapak-bapak nggak boleh main bulu tangkis pakai celana sontok. Bapak-bapak pakai korte, pakai celana sontok, harus pakai celana yang di bawah lutut. Kenapa? Karena itu adalah aurat. Ya, gitu ya. Kadang-kadang kan bapak-bapak ini lucu. Sekarang tuh bapak-bapak tuh pengen seksi. Ya, pakai naik sepeda gitu, udah celana merecet, tanah munu, gitu ya. Karena sekian deh. Saya nanti udah aurat hunggul. Cik atuh, ya jangan nyentuh-nyentuh Superman aja udah hijrah sekarang, celana dalamnya di dalam. Bapak-bapak sesapedahan, celana dalamnya di luar, kan repot jadinya, Pak. Ya, gitu ya. Oke, betul. Ya, cukup. Alhamdulillah. Jadi untuk berukun nanti boleh dibawa setelah acara ditutup ya. Mohon nanti penduduknya dikondisikan. Tapi jangan ngatur-ngaturnya, nggak ada ya karbu kebuduran, apal. Di scan wajahnya. Ya, alhamdulillah jadi teman-teman kita Ustaz. Terus sudah bersedia dan keberhasilan ya, teman-teman sesuaikan dengan alhamdulillah. Insyaallah. Begitu rangkaian acara ini sudah habis ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan sahabat lagi yang bisa menunjukkan ya kita bisa menghawal Ya. Kita berharap langsung aja ada Pak Ustadz yang berdoa. Oh iya, biar pasti bagian aja dulu betulnya. Bapak mangga juara pertama ini dari pasti yang pertama, silakan. Bentar hadir hati panitia Nisa minta dibantu dari price-nya. Mangga ibu, tapi mangga Bu, yang ini ibu yang itu tapi yang ibu juga yang mana? Ibu yang gede, yang sama ya. Itu tapi itu panitia bisa minta tolong dibantu. Mangga silahkan. Ini yang kedua, yang gede, ibu yang tadi yang Quran surat Al-A'raf ayat 157. Silakan Bu, mana panitianya? Nggak apa-apa. Siapa yang mau ikut minum? Ada yang bisa bagi? Nah ini, tolong dikasihkan ininya. Nah ini. Mana AA Kasep ganteng. Saya. Mangga. Siapa ini ibu-ibu? Silakan. Ada panitia, nah itu buat ibu yang pertama tadi Quran surat 157 ini ibu yang pertama ini. Nah silakan, maka dipotret, oke, maka ibu silakan yang kedua, silakan sama Angka Izzi, gitu. Nah satu lagi silakan bukunya. Mangga silakan mau dipotret dulu jadi artis dulu sebentar. Artis tablik akbar. Empat. Itu. Nah, kami mohon bapak-bapak silakan. Bapak-bapak silakan sama bapak-bapak aja, biar bapak aja yang bagikan. Atur mohon.
Nah, bapak-bapak silakan jadi artis dulu Pak, jadi aktor dulu. Satu, Ini si AA, dua, tiga, satu lagi, Pak DKM. Kata nanti. satu lagi siapa tadi ya? Oh 7, baru 3. Satu lagi, spesial tengok Pak DKM kenang. Bapak DKM. Kenang-kenangan tengok Pak DKM. Ya, difoto dulu ini. Oh, lagi Fotografer pun kan. Ini udah di share. Nanti bisa di share. Ya di masjid ya Bu nanti ya. Ya nuhun, atur nuhun, barakallah. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tahun depan donaturnya tambah banyak ya, jadi bisa bagi-bagi sembako ya. Amin. Insya Allah. Sama. Ya, alhamdulillah ya. Tadi barangkali sudah dibawakan. Itu teman-teman ya. Dilanjut dengan kita tutup dengan doa. Ini itu bapak-bapak, memang kita tundukkan kepala kita sejenak, kita bukakan hati kita pejamkan mata kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa kehadiran kita di tempat ini sudah menjadi catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap bahwa ini jadi wasilah untuk kebaikan rumah tangga kita ya, supaya anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga kita diberikan sakinah, mawaddah warahmah, dan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran, rasa syukur, istiqomah ya, dan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yu'adu salam wa ilaika bisalam atriyah jannata bersalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala wa zala jalal ikram. Allahumma inna nas'aluka fidnal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin wa tafirul wa tarhamni wa ta'arata antakum fitnatun fatawfani alaika wa nabil maftunin. Ya Allah, berikanlah kami amal-amal yang terpuji selalu ya Allah, amal-amal yang hanya akan mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Watarkal munkarat, punya keberanian mengeluarkan amal-amal yang mungkar ya Allah, amal-amal yang hanya akan mendatangkan murka-Mu ya Allah. Wahubal masakin, dan perhatikan orang-orang lemah di tengah-tengah kami sehingga terurut tangan-tangan kami untuk menginginkan beban-beban mereka ya Allah. Wantafirul wa tarhamni, ampunkan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, tutupkan aib-aib kami, jangan pernah dibukakan ya Allah. Faiza arata antakum fitnatun, tapi apabila engkau hendak menciptakan fitnah, azab yang bergulung-gulung akibat keingkaran orang-orang yang mungkar, fatawafani alaika wa nabil maftunin, matikanlah kami terlebih dahulu ya Allah, sehingga kami tidak harus tertimpa azab itu ya Allah. Allahumma gfir lana warḍa'na wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najina minan nar wa syafa'na sanakullah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, terimalah amal perbuatan kami sekecil apapun amal itu ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah qiraat kami ya Allah. Terimalah lelahnya kami menghidupi anak dan istri kami ya Allah. Terimalah lelahnya kami melayani suami dan membesarkan anak-anak ya Allah. Terimalah amal-amal perbuatan itu sebagai catatan amal kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami dengan amal-amal itu ya Allah. Masukkanlah kami dan orang-orang yang kami cinta ke dalam jannah-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Jauhkanlah kami dan orang-orang yang kami cinta dari siksa api neraka-Mu yang penuh dengan kepedihan. Faslih lana sya'nakullah, perbaikilah kondisi kami dari hari ke hari ya Allah. Perbaikilah kondisi kedua orang tua kami ya Allah. Kalau mereka masih ada, berikan kesabaran, berikan rasa syukur, berikan istiqomah, berikan husnul khatimah ya Allah. Kalau mereka sudah tidak ada, maka berikan tempat yang terbaik ya Allah, karena mereka sudah berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Perbaikilah kondisi suami kami ya Allah.
Jadikan dia qawam dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami yang membawa rumah tangga kami ke dalam jannah-Mu, ya Allah. Perbaikilah kondisi istri dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka qurrata a'yun, ya Allah. Permata hati kami, ya Allah. Istri dan anak-anak yang mau bangun sholat malam mendoakan kami, ya Allah. Perbaikilah sahabat-sahabat kami, ya Allah. Jadikan mereka penjaga din Islam yang terpercaya, ya Allah. Mudahkanlah hidupnya, jangan Engkau persulit, ya Allah. Lapangkanlah rizkinya, jangan Engkau persempit, ya Allah. Perbaikilah kondisi negeri ini, ya Allah. Jadikan kembali baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya Allah. Perbaikilah kondisi umat ini, ya Allah. Jadikan kembali umat ini khairul ummatin ukhrijat linas, ya Allah. Khususan untuk saudara kami yang sedang di Palestina, ya Allah. Allahumma ansurhum, ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Wansurhum ala adlihim wa ala adlika wa ala adlidin mana syaitan, mana kufar, mana munafikin, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Menangkanlah mereka, ya Allah. Menangkanlah mereka atas musuh-musuh mereka, Yahudi lanatullah, ya Allah. Syaitan, ya Allah. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya Allah. Allah unsurna muslimna fi kulli makan, ya Allah. Fi Chechnya, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Indonesia. Wansurna ala duina wal adwika wal abidin mina syaitan, mina kufar, mina munafikin. Wansurna waftah lana fathan mubinan biqomati bawlah khilafah. Ya Allah, menangkanlah kami, ya Allah, atas musuh-musuh kami, ya Allah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, ya Allah. Berikanlah kemenangan pada kami dengan kemenangan yang dekat, ya Allah, dengan tegaknya kembali bawlah khilafah, ya Allah. Allahumma inna mas'aluka daulatan islamiyatan karimatan khilafatan rasidatan aman haji nubuah tu'izu bihal islam wa ahlahu wa tudhilu bihal nifaqa wa ahlahu wa taj'alna fiha mina du'ati ila ta'atika wal qadati ila sabilika. Allahumma inna mas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizki wa ziyadatan fil ilmi wa tabatan qablal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa afan indal hisab. Rabbana aflik alna sabra wa thabit adamana. Allahumma aftah lana aqwaba rahmatika wa aftah lana aqwaba rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi la tabi'ata fihi wala hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon atas kekurangannya, kebenaran dan kesalahan. Dengan mendoakan dari malaikat, dan kita berharap rumah tangga kita menjadi sakinah dan warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.